warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1-4 yang akan dilaksanakan oleh saudara dan teman kita Ibu Anissa Patricia dan Ibu Cynthia Firdaus. Langsung saja, yaitu acara kita pertama yaitu pemberitaan yang akan dibawakan oleh Ibu Humas. Yang kedua yaitu tanya jawab. Yang kedua sosialisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Anissa. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Cynthia Firdaus. Nah, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Humas, yaitu kepada Ibu Anita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri pada kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1-4 kegiatan program Guru Penggerak. Alhamdulillah pada angkatan kita ini ada rekan guru kita yang menjadi peserta Guru Penggerak, yaitu Ibu Anissa Patricia dan Ibu Cynthia Firdaus. Hari ini sesuai dengan schedule kegiatan bahwa mereka akan mengadakan sosialisasi. Kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan hari ini. Apabila nanti ada yang akan dipertanyakan, silakan. Semoga dalam kegiatan ini dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Saya di sini wakil Humas, mewakili kepala sekolah yang sedang kebetulan ada tugas di luar. Dengan ini kami mempersilakan kepada Ibu Anissa dan Ibu Sulfi untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi aksi nyata modul 1-4 yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Anissa Patricia. Kepada Ibu Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak Guru yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi kami sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Bengkulu. Kali ini schedule kami adalah sosialisasi aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Pada tahun pertama saya akan mensosialisasikan, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Cynthia Firdaus karena tugas kami per individu, jadi tidak bisa berkelompok. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memetik dari sosialisasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Untuk sosialisasi aksi nyata 1.4 ini berkaitan dengan yang namanya budaya positif. Ini akan saya jelaskan dari beberapa hal. Yang pertama adalah keterkaitan materi. Kami sudah sampai di modul 1.4, dimulai dari 1.2. Untuk 4 submodul ini ada keterkaitan materinya, dimulai dari modul 1.1 filosofi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa hal yang akan berkaitan dengan 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dari sini kita akan menuju ke visi guru penggerak, dan yang di akhir 1.4 yaitu budaya positif. Keempat modul ini sangat berkaitan erat sehingga nanti budaya positif akan terlaksana di sekolah kita. Yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara.
bahwa kata Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun kodrat siswa agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi sebenarnya kita tidak menuntut, tetapi menuntun. Dan pada hakikatnya anak-anak itu memiliki kodratnya masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Artinya kita bertugas sebagai penuntutnya saja, kemana arah kodrat yang akan mereka kembangkan. Kemudian yang kedua, pendidikan berhamba kepada murid. Bayangin kita harus berhamba kepada murid. Artinya di sini pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Sehingga sebenarnya kita tidak bisa memaksakan hal yang harus kita paksakan ke mereka. Jadi kita harus mengikut mereka. Lalu satu lagi dari Ki Hajar Dewantara, sebagai penuntun kita harus bersikap among dan menjadi teladan, fasilitator, dan motivator. Kemudian dari filosofi ini terjadi ada nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak yang harus kita tanamkan di diri kita sebagai pendidik adalah berpihak pada siswa, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Masing-masing kita pasti sudah tahu maksudnya seperti apa. Lalu sebagai guru penggerak kita memiliki peran di dalam sekolah maupun di kelas, yaitu pemimpin pembelajaran, coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan pemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada 1.2 saya dengan Bu Silvi juga sudah menggerakkan komunitas kecil, yaitu SMP Kimia di sekolah kita. Lalu dari sini kita harus bisa menentukan visinya. Walaupun kita hanya guru, namun sebagai guru kita harus memiliki visi juga. Untuk mewujudkan visi yang mengandung impiannya untuk masa depan, diperlukan paradigma perubahan yang berbasis pada kekuatan dan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Artinya kita harus ada pendekatan. Di sini kita diajarkan tentang pendekatan teori apresiatif dengan tahapan bagja. IA atau IA. IA ini adalah dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada atau yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita bukan masalah yang kita kedepankan, tetapi kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah maupun gurunya. Lalu tahapan bagja ini adalah tahapan untuk mewujudkan pendekatan ini. Ada 5 tahapan, yaitu bagja ini adalah alur-alurnya buat pertanyaan, artinya apa sih aset yang ada di dalam sekolah ini, kita gali. Kemudian ambil pelajaran, berarti kita bisa memetik dari ilmu-ilmu yang ada, yang atau sekolah yang akan menjadi role model kita. Kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Sehingga dari prakarsa perubahan tadi yang kita lakukan di visi penggerak ini disusun melalui tahapan bagja tadi yang berbasis kepada aset, akan melahirkan pembiasaan positif yang akan membentuk budaya positif. Jadi kita berharap ada pembiasaan positif di dalamnya. Pembiasaan positif akan menumbuhkan karakter baik pada siswa dan akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada proses pembelajaran, sehingga akan mendorong terciptanya merdeka belajar, di mana anak mampu berdiri dengan kemampuan sendiri dan memiliki kecakapan dalam mengontrol diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dari budaya positif lahir yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin ini artinya belajar mengontrol diri dengan potensi yang dimiliki sehingga mencapai tujuan yang diinginkan secara positif dengan nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita bukan takut, bukan taat harusnya disiplin, tetapi itu adalah belajar untuk mengontrol diri. Sehingga di sini kita sudah ada teori kontrol, menyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri atas potensi yang kita miliki dengan nilai-nilai keyakinan yang kita miliki. Nah, lalu ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu illusion kontrol. Kita sebenarnya
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal ini adalah menjadikan mental anak menjadi lebih buruk lagi untuk merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak juga. Kalau tidak dari diri sendiri, maka penguatan apapun, kalau tidak ada motivasi intrinsiknya, maka ini adalah hanya sebagai ilusi saja. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sangat tidak baik, bahwa kita tidak bisa memaksa apa yang kita mau, tapi kita hanya penuntun sesuai dengan diajar di masyarakat. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki? Ini dia. Dari disiplin positif harus ada nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak dan Ibu, tetapi ini ada 6 yang kita jadikan role model di dalam guru penggerak. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang digaungkan untuk Merdeka Belajar ya. Ini ada 5 nilai kebajikannya, dimulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah yang sedang kita gaungkan untuk Merdeka Belajar. Lainnya banyak, seperti ini ada dari HBO Primary, kemudian ini 9 pilar. Ini juga pernah digaungkan di beberapa program pendidikan dulu. Kemudian ada petunjuk seumur hidup, kemudian petunjuk hidupnya. Lalu ini ada The 7 Essential Virtues. Kemudian yang terakhir ini adalah The Virtues Project. Jadi banyak sebenarnya nilai kebajikan yang bisa diyakini anak-anak, yang bisa kita tuntun mereka untuk meyakininya. Dari sini bahwa terdapat harusnya ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 teorinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi anak-anak itu melakukan suatu tindakan hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga yang melakukannya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang 1 dan 2 ini Bapak Ibu, ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Jadi anak-anak melakukan tindakan baik itu tidak dari dirinya tetapi dari luar. Sedangkan untuk yang 3 ini adalah tujuan disiplin positif yang harus kita tanamkan. Jadi anak-anak bertindak harus dari motivasi intrinsiknya atau motivasi diri sendiri. Lalu kita sebagai guru ada 5 kontrol, posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini yang kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu. Anak nggak bikin tugas, kita suruh keluar. Anak nggak terlambat, kita suruh lari lapangan dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini akan membuat anak menjadi lebih tidak peduli akan nilai-nilai kebajikan yang harusnya mereka miliki. Yang kedua, posisi kontrol adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya anak guru-guru yang memelankan suaranya, kemudian akan membuat anak merasa bersalah. Ini sebenarnya lebih parah dari penghukum, karena anak-anak akan langsung masuk ke mentalnya bahwa mereka lah yang mengakibatkan hal buruk terjadi pada lingkungannya. Yang berikutnya adalah teman. Ini biasanya kita guru-guru muda itu beranggapan bahwa teman seguru itu, teman guru dan anak itu baik, tapi sebenarnya itu boleh dihindarkan. Lalu ada pemantau. Ini sudah menjadi biasanya mereka berkaitan dengan peraturan yang ada. Jadi mereka pasti basicnya ke peraturan. Dan yang terakhir adalah manajer. Sebenarnya kontrol manajer adalah yang paling ideal, di mana di sini guru tidak menyalahkan, tetapi berkolaborasi dengan siswa untuk memperbaiki tindakan salah sehingga mereka bisa kembali lagi ke posisi awal mereka dengan keyakinan yang diyakininya. Nah, ini adalah posisi kontrol tadi. Jadi
kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu biasanya menghindari hukuman. Jadi anak-anak itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Sedangkan kalau teman dan pemantau itu biasanya mereka mau imbalan. Jadi kalau gurunya baik-baik, mereka tuh pengennya dihargai, dipuji-puji gitu. Sedangkan untuk di manajer ini adalah menghargai diri sendiri. Jadi mereka dibiarkan untuk memperbaiki posisi tindakan yang salah karena nilai yang diyakininya, karena dia menghargai dirinya sendiri. Lalu kita masuk kebutuhan dasar. Jadi semua tindakan Bapak dan Ibu, anak kita tidak bertindak baik atau sesuai aturan itu karena mereka akan memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan rasa sayang dan diterima, lalu ada kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Jadi inilah 5 dasar kebutuhan dasar manusia yang biasanya menjadi pijakan mereka untuk bertindak, baik yang salah maupun yang baik. Lalu ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Kalau hukuman itu biasanya tindakan yang tidak direncana dan tidak disepakati oleh dua pihak. Misalnya tadi tidak buat PR, lari 10 keliling. Nah itu adalah hukuman. Lalu kalau konsekuensi itu adalah tindakan yang sudah terencana, sudah disepakati dua pihak. Misalnya guru olahraga kalau Anda terlambat masuk ke jam saya, kita sudah sepakat bahwa Anda harus pemanasan dulu 2 kali keliling. Jadi tadi temennya udah 2 keliling, tapi dia karena terlambat dia tidak ikut, maka dia harus konsekuensi bahwa mereka harus ikut walaupun tidak bersama teman-teman. Itu konsekuensi. Atau misalnya terjadi adu misalnya, nah, maka mereka tidak dihukum tapi mereka duduk di pinggir lapangan. Itu biasanya konsekuensi. Jadi sudah disepakati bersama. Atau misalnya sepatu tidak sama warnanya, maka hukumannya, konsekuensinya adalah 1 diberikan nilai poin, yang kedua adalah misalnya ada misalnya sudah disepakati untuk membuat perjanjian. Jadi kita sudah bersepakati bahwa ketika ada salah kita sudah punya konsekuensinya. Jadi berbeda dengan hukuman. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini tidak ini adalah 3 hal yang sangat-sangat berbeda. Ini adalah perbedaan konsekuensi. Nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat di yang saya bagikan nanti. Kita masuk kepada segitiga restitusi. Jadi tadi adalah restitusi proses perbaikan atas tindakan yang mereka lakukan sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak masuk di hukuman dan di konsekuensi ya Bapak dan Ibu. Ini ada 3 langkah. Sebelumnya ada 9 ciri restitusi. Apa sih 9 ciri? 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menghukum. Jadi mereka harus belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bahwa misalnya tindakan tadi akan memperparah satu hubungan, misalnya teman dengan teman. Maka ini restitusi bukan untuk mereka harus perbaikan, tetapi mereka memperbaiki hubungannya. Lalu tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Kamu maunya gimana? Bukan kamu harus begini. Nah itu bukan. Jadi restitusi kamunya maunya gimana? Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke diri sendiri. Jadi maunya kemana nih anak? Nah, jadi sebenarnya ini adalah hampir ke BK ya. Jadi kita sebagai guru mapel pun harus melakukannya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan tindakan yang diminta, tapi perbaikan karakter mereka. Lalu restitusi fokus pada solusi. Solusinya adalah yang tadi kembali lagi pada diri sendiri. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka harus sadar atas kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa
menjadi positif dan terhadap dirinya. Di sini langkahnya mereka harus kita yakini bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu biasa-biasa aja, boleh, tetapi harus diperbaiki. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah loh salah. Gak kamu doang kok yang bolos. Atau misalnya bapak ibu tuh gak mau nyalahin kamu, tapi kita harus memperbaikinya. Nah itu biasanya adalah menstabilkan identitas, sehingga mereka tahu saya tidak dijudge, saya tidak dituduh langsung, tapi saya dilibatkan kenapa saya melakukan hal ini. Itu biasanya adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini mereka harus tahu, membantu siswa mengenali basic need-nya, kebutuhannya itu kenapa mereka berlaku itu. Kemudian pada dasarnya tadi saya sudah bilangkan, tindakan itu dilakukan karena adanya kebutuhan, rasa kebutuhan yang mereka tidak bisa penuhi, mereka harus dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Biasanya guru berkata, kamu tuh biasa bisa sih nggak melakukan ini, atau kamu pasti punya alasan kenapa sih kamu begini. Jadi kita gali kenapa sih mereka bertindak salah dan kenapa, apa yang mereka inginkan. Itu biasanya validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah anak melihat seluruhnya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi balik lagi ke nilai-nilai kebajikan ya Bapak dan Ibu. Jadi apa sih nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini? Biasanya guru tuh bilang seperti ini. Apa sih? Kita kan sudah punya nilai keyakinan di kelas ya. Apa sih nilai keyakinan yang kamu percaya di sekolah? Lalu dari tindakanmu keyakinan mana yang tidak terpenuhi? Bisa nggak kamu melakukan hal yang lebih baik? Apa solusinya kamu melakukan memperbaiki ini bagaimana? Jadi kita menawarkan bukan memaksa. Kamu harus begini bukan, tapi maunya gimana? Kamu maunya gimana? Jadi kita berkolaborasi dengan anak untuk memperbaiki proses tindakan yang salah. Bapak dan Ibu untuk 133 ya, survei kita sudah melakukan segitiga restitusi. Memang ini terlihat sangat susah ya, memang susah. Tetapi kalau kita lakukan dengan tekun dan konsekuen, dengan kita punya mau, jadi itu akan bisa segera terjadi. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Tadi nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih baik memotivasi seorang dari dalam. Jadi sebenarnya tindakan kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu akan diyakini anak sehingga akan muncul motivasi diri sendiri tadi. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Sebenarnya kita nggak bisa peraturan yang menjadi landasan kita dalam berkarakter di kelas, tetapi harusnya ada keyakinan atas nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya kita sebagai sekolah itu harus berubah, sedikit-sedikit merubah bahwa tidak semua peraturan yang harus mereka, tapi sebenarnya adalah keyakinan yang mereka yakini agar mereka memotivasi diri sendiri. Oh iya, saya tidak melakukan ini karena saya tidak bisa meyakini yang saya mau. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi sebenarnya peraturan itu harus disepakati bersama. Nah, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak atau takut? Itu peraturan yang bikin bagaimana? Sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan murid. Jadi ketika peraturan itu kita sudah buat tapi tidak sepakati, ya inilah yang terjadi. Mereka tidak akan menjadikan peraturan itu sebagai keyakinan mereka untuk bertindak lebih baik. Nah ini dia. Jadi keyakinan untuk 1.4 saya melakukan keyakinan kelas baik terhadap peraturan sekolah maupun peraturan di kelas saya. Saya sebagai wali kelas 11 IPA 1 sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi kami sudah punya 10 kesepakatan kelas untuk ditawarkan ke anak-anak. Jadi mereka dan saya yang akan menyepakatinya, karena mereka yang ingin ya, yang sekolah dan belajar mereka. Jadi kita melakukan kesepakatan kelas. Dari sini kita lihat nilai-nilai kebajikan yang mendasari atas peraturan tersebut. Kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelasnya. Dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama, artinya ini akan terjadi budaya positif di kelas. Nah
ini ada beberapa, nanti ada video pembelajaran atau video praktik baik untuk keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Dari saya demikian saja untuk penjelasan dari modul 1.4. Sebelum saya akhiri, saya akan perlihatkan ini adalah praktik baik saya di kelas. Jadi ada satu kali pertemuan di dalamnya. Kami melakukan kesepakatan kelas di sini. Jadi di sini saya meyakini saya di grup sudah memberikan nilai-nilai kebajikan tadi. Kami kan punya WA grup ya. Itu saya sharing mereka, saya berikan ini kesepakatan sekolah. Di sebelah itu adalah peraturan sekolah yang saya cetak dan saya tempelkan di kelas masing-masing di kelas kami. Dari situ mereka akan saya berikan sticky note. Mereka nanti akan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati. Nah setelah itu, ini anak-anak sudah menawarkan kesepakatan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Lalu karena banyak, jadi saya tempel dulu di papan tulis, kemudian saya ubah ke Canva dan saya tempelkan di kelas masing-masing, sehingga menjadi kesepakatan kami bersama. Ini adalah contoh dari sticky note anak-anak dalam menentukan nilai-nilai kebajikan mereka yang mau diyakini atas peraturan sekolah. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, sama kondisinya, tapi kami mulai dari peraturan sekolah kelas dulu. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ini adalah praktik baik saya di kelas untuk 1.4. Untuk perhatiannya saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Semoga ini bisa menjadi ilmu kita untuk memperbaiki pendidikan di sekolah kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Anissa. Kita langsung saja kepada selanjutnya ya, sosialisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Sylvia Terus kepada Ibu Sylvia Terus. Kesempatan saya pada hari ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan saya untuk modul 1.4 budaya positif. Kami sendiri, kami berdua ini merupakan CGP dalam guru bergerak angkatan 5 dari Kota Bengkulu. Materi kita, senjata kita adalah mengenai budaya positif. Jadi kita akan menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi dengan adanya budaya positif, maka kedepannya pelajaran kita pun menjadi lebih bermakna dan positif. Sudah banyak materi yang sudah disampaikan Ibu Cica. Nanti saya skripsi aja dulu. Insya Allah nanti akan saya bersamai dengan kedua. Jadi untuk tujuan pembelajaran kami sedang asosiasi kami itu, kami sendiri CGB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti modul budaya positif itu ke sekolah. Jadi kami diharapkan untuk menyampaikan modul kami kepada rekan-rekan guru. Jadi rekan-rekan guru bersama-sama dengan kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, saya bertanya kembali, hukuman apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada 3 pertanyaan pemantik yang akan kita jawab untuk budaya positif di sekolah, karena ketiga-tiganya itu kita terapkan di sekolah. Mungkin yang lain itu sering kita terapkan. Kita memberikan hukuman, pemberian hukuman dalam hal positif atau memberikan penghargaan
untuk topik dalam modul 1.4 tentang budaya positif itu ada 6, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Sebelumnya di modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang sudah disampaikan sama Ibu Cica, kami pernah disuruh menggambar. Tugas kami di awal ya Ibu Cica, bagaimana murid impian kami. Kami disuruh menggambarkan bagaimana wujud murid impian kami yang bagaimana. Itu sudah sudah kami buat di visi guru penggerak. Visi kami untuk ke depan bagaimana kami mau mengirimkan murid yang seperti apa untuk ke depannya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah disampaikan juga Ibu Cica untuk disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi dari sana ada kata yang namanya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kita punya tujuan perilaku kita, apakah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Kalau untuk menghargai diri sendiri berarti kita akan menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya kita dapat membuat yang namanya keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru, ada 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya mengajar di kelas 12. Jadi saya bertanya kepada anak-anak, kalian mentaati aturan untuk apa? Dijawabnya, Bu, untuk menghindari hukuman. Hanya sekedar itu, nah iya Bu, karena kami takut kena hukuman. Nah, bagaimana motivasi kita itu dari poin untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, menjadi untuk menghargai diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi makna disiplin itu artinya belajar, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Tapi disiplin di Indonesia itu sudah berubah di budaya kita. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung takut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi peralihan kita kalau di budaya kita sebenarnya disiplin itu belajar, tapi di budaya kita sudah di pengalihan maksudnya menjadi yang harus kita patuhi. Kemudian tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan kita adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Kemudian udah disebutkan juga nilai-nilai kebajikan itu nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai positif itu banyak sekali. Tadi salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah digaung-gaungkan sampai saat ini pun sekarang masih terus digaungkan untuk profil pelajar Pancasila. Selain nilai-nilai kebajikan universal, masih banyak nilai selain profil pelajar Pancasila, masih banyak juga. Selain itu yang seperti yang sudah disebutkan sama Ibu Cica tadi, ada Ibu Primary Years Program, kemudian dari 9 pilar karakter, kemudian dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian dari The 7 Essential Virtual Building Moral Intelligence atau Michael Borba, dan di Virtual Project atau proyek nilai-nilai kebajikan.
Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Berarti kalau salah satu murid kita melanggar, berarti harus tentunya sesuatu harus terjadi. Biasanya kita akan memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Tindakan tersebut terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. 3 motivasi tadi sudah disampaikan. Salah satunya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, selama ini anak-anak kalau sudah saya tanya itu untuk menghindari hukuman, berarti motivasinya hanya motivasi eksternal karena dia takut dengan peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana kita pengalihannya dari motivasi eksternal ke motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita intinya adalah memerdekakan anak, tapi tetap kita menuntut. Oke, tadi sudah disebutkan di awal hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Restitusi ini sangat berat sekali mungkin penerapannya di sekolah bagi kita yang selama ini di posisi menghukum atau perbuatan suatu salah menuju ke restitusi, karena di restitusi ini kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Pun kita di sana akan mencari mereka, kita ajarkan untuk memberi solusi atas masalah yang mereka perbuat. Jadi sehingga mereka akan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ciri-ciri restitusi nomor 1 ada 9. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena selama ini di sekolah, seluruh sekolah hampir menerapkan yang namanya peraturan sekolah. Jadi bagaimana nanti kita beralih dari yang namanya peraturan kelas, peraturan sekolah atau kelas menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita memiliki peraturan menggunakan helm di bilang dari kendaraan roda 2, atau kita menggunakan yang namanya 3A, kita memiliki peraturan 3M, atau kita memiliki peraturan kenapa harus datang tepat waktu. Jadi peraturan-peraturan itu akan kita alihkan ke namanya keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tapi kenapa kalau di sekolah sudah ada peraturan, kalau sudah ada peraturan, kita akan menggali nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Tapi kalau belum, kita akan membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Jadi keyakinannya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berisi pernyataan universal, berisi dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti semua aspek, semua orang dilibatkan, baik murid, siswa, guru, semua warga sekolah dilibatkan dalam kegiatan pembentukan keyakinan sekolah atau pembuatan keyakinan kelas.
Dengan adanya budaya positif akan terbentuk yang namanya lingkungan positif atau dari peraturan kelas, ya, akan menjadi kita beralih menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita akan membentuk yang namanya lingkungan positif. Dari lingkungan positif akan tercipta yang namanya budaya positif di sekolah. Jadi semuanya akan kita beralih yang namanya ke budaya positif. Jadi kita akan menggali kekuatan yang ada di sekolah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah disebutkan bahwa konsekuensi itu kalau hukuman itu tidak terencana, langsung pada posisi kalian dihukum 1 mungkin berlari 10 keliling. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama karena dia adalah 2 arah, sedangkan kalau hukuman itu cuma 1 arah dari guru itu sendiri. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak tidak nyaman, sedangkan konsekuensi pun sebenarnya tidak nyaman dalam jangka yang sangat pendek. Bisa Anda lihat di PPT yang saya tampilkan untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menjadikan. Inilah 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Berarti jika anak berbuat kesalahan, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, mungkin 1 atau 2 atau tidak terpenuhi sama sekali. Yang itu yang harus kita gali nanti di restitusi. Nah, tadi juga sudah disampaikan ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi kalau penghukum Anda tahu semua bentuknya kalau penghukum. Jadi kalau penghukum guru berbuat hati, menuju, menyakiti atau menyindir. Nanti diakhiri dengan hukuman baik fisik maupun verbal. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, sering kita menyebutkan ibu kecewa dengan Anda. Nah, itu salah satunya itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita merasa bersalah karena kita sudah bilang ibu merasa kecewa. Nah, bagaimana kedepannya kita kata-kata ibu merasa kecewa atau bapak merasa kecewa itu dihilangkan. Kemudian teman. Jadi selama ini kita juga ada sebagian teman guru-guru itu menjadi teman bagi yang lain. Jika anak ada yang bermasalah, nanti kembali ke ibu, nanti atau kembali ke bapak, nanti akan ibu tolong. Jadi yang seperti itu kalau bisa tidak ada lagi karena anak lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru nantinya. Sedikit-sedikit masalah nanti dia akan kembali pada guru. Kemudian pemantau ini biasanya mungkin di kesiswaan banyak juga ya, karena di pemantau ini sendiri kalau dia berbuat kesalahan berarti nanti akan tertulis poinnya berapa, skornya berapa ya. Kemudian manajer ini hierarki tertinggi itu untuk menguatkan pribadi. Nah, diharapkan kalau kita tidak bisa berada di posisi manajer, kita diharapkan di posisi pemantau, bukan di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah atau teman, tapi diharapkan kita di manajer atau di pemantau. Dari sana
أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح Pada bagian yang dijelaskan Ibu Anissa Patricia tadi, pada bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kan ada bagian yang segitiga restitusi. Apakah yang bagian segitiga restitusi itu akan berakhir dengan penghukuman bagi mereka? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, tadi kan pada materi mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan saya, kalau memberikan contoh pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut pada poin 4 dan kelima, yaitu poin kesenangan dan kebebasan yang dapat dilakukan di Paris. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan selanjutnya? Sudah cukup dua pertanyaan? Ya. Ayo Cica, pertanyaan pertama tentang segitiga restitusi. Baik, saya akan menjawab. Tadi sudah kita bahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebenarnya tindakan yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau hukuman tadi itu tidak disepakati, kalau konsekuensi itu disepakati, berarti ada tindakan di akhirnya. Tapi kalau restitusi Bapak dan Ibu, ini adalah usaha kita sebagai guru untuk mengembalikan anak dan kelompoknya dengan keyakinan yang lebih kuat. Jadi kita sudah punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mereka menjadikan dasar untuk bertindak. Jadi kita hanya mengembalikan saja. Jadi kita hanya memotivasi mereka, memotivasi diri sendiri mereka untuk menyadari bahwa kesalahan itu memang dilakukan untuk memenuhi satu kebutuhan yang mereka inginkan, dan mereka pun mau secara diri sendiri memperbaikinya. Dengan apa? Mungkin bukan dengan hukuman, tetapi mereka yakini mereka maunya apa. Jadi bukan dihukum, tapi kita sebagai guru hanya berkolaborasi
memberikan kebebasan anak-anak untuk memperbaikinya. Misalnya, oh iya Bu, kalau begitu saya akan meminta maaf kepada ibu guru dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Misalnya dia terlambat, saya terlambat ibu. Jadi bagaimana? Oh berarti Bu, saya agar tidak terlambat kembali, saya akan tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat dari biasanya. Tidak dihukum. Atau yaudah di itu aja, dari berdiri di lapangan. Itu tidak lagi terjadi, direstitusi. Dan restitusi adalah hal yang diinginkan di kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi mereka memiliki intrinsik, motivasi intrinsik untuk memperbaiki tindakan salah yang mereka lakukan. Tapi tidak menutup keyakinan itu nggak boleh salah. Tidak, anak-anak namanya manusia ya Bapak dan Ibu, pasti salah. Kita juga sebagai guru pun salah ya. Tapi kita tidak menghukum, tetapi memberikan solusi, menawarkan apakah mereka mau memperbaiki atas keyakinan yang sudah diyakini. Jadi tidak dihukum kembali. Jadi penghukuman dan restitusi itu adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Itu dari saya, terima kasih. Oke, saya menjawab untuk yang kebutuhan kebebasan, kemudian untuk merasa senang, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk kebebasan itu kan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan di sini kalau dibahas mungkin dalam hal pembelajaran atau dalam hal nanti tugas. Kalau seperti saya sendiri itu di pembelajaran Selvolta, nanti pada waktu laporan saya akan bebaskan mereka. Laporan yang bisa tertulis atau nanti di-share di video dalam bentuk YouTube, TikTok, PPT atau laporan. Jadi saya membebaskan mereka. Pun pada waktu saya praktikum Selvolta pun saya bebaskan buah-buahannya. Pilih buah-buahan sesuai dengan keinginan Anda kelompoknya. Tapi dengan syarat tetap kita tutup, tidak ada yang sama per setiap kelompok. Jadi kita bisa melihat perbedaan dari buah-buahan yang akan kita gunakan. Kita akan teliti menggunakan Selvolta. Nah dari sana anak-anak bebas, kemudian dia senang juga, senang untuk melakukan hal-hal baru, untuk meneliti hal-hal baru. Kedepannya mereka bisa berekspektasi sendiri, atau mungkin mereka bisa mengembangkan materi atau teori yang telah kita berikan. Mereka kembangkan, oh kalau seperti ini bagaimana kedepannya nanti, bisa enggak? Ya, jadi dari buah-buahan itu sendiri, kalau contoh saya sendiri kemarin, buah-buahan itu sendiri bisa digunakan sebagai pembangkit listrik atau menghantarkan listrik atau sumber arus. Nah, apakah lebih praktis lagi mengemaskan buah-buahannya? Apakah ada pertanyaan dari anak-anak, Bu, bagaimana kalau nanti larutannya saya blender, kemudian nanti kami ambil cuma tinggal airnya aja atau larut buah ini ya sapinya aja, apakah bisa menghantarkan? Karena itu lebih praktis. Nah dari sana anak-anak sudah mulai berpikir, berarti dia sudah merasa senang, bebas, berarti dia bisa pembelajaran pun diterimanya dengan baik. Oke, itu aja mungkin jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya kira sudah cukup ya, Bapak Ibu. Oke, demikianlah pemaparan sosialisasi aksi nyata modul 14 cara guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Anissa Petrisia dan Ibu Sylvia Terus. Kita akhiri sampai di sini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Oke, kita beri aplaus kepada Ibu Anissa Petrisia dan Ibu Sylvia Terus. Terima kasih.